Terima kasih Mbak Mira dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita tak henti-hentinya ini, yang begitu banyaknya tak terbilang sebenarnya nikmat yang kita terima. Karena itulah semoga dengan segala nikmat ini insya Allah termasuk nikmat usia, semoga tetap usia yang barokah sehingga terus masih bisa melanjutkan dengan istiqomah tugas kita sebagai khalifah fil ard. Tidak ada lain adalah untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita nanti bisa berakhir husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang mulia, yang tercinta, suri toladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia insyaallah sampai kita ini yang senantiasa berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnah. Insyaallah itulah yang nanti mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Mira tadi, memang zakat ini adalah termasuk rukun Islam yang 5 dan itulah ada sebagai perangkat kehidupan di dalam kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah kita bersaksi bersyahadah tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan aqimus shalah, mendirikan sholat, dan kemudian melaksanakan saum. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, atau di Al-Baqarah 183 yang insyaallah pada di luar kepala ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka zakat inilah sebagai pembersih, yaitu makanya orang yang berzakat namanya muzaki, ya. Maka sebagaimana tadi itu ada di surat Al-Baqarah 43 Mbak Mira, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu berarti di sini semuanya adalah perintah wajib. Di sholatnya mendirikannya wajib, waktu dan jumlah semua ketentuannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat inilah yang tidak lain adalah sebagai pembersih dosa-dosa kita. Karena apa? Wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrumin. Dan pada harta-harta mereka itu ada hak untuk yang meminta dan yang tidak mendapatkan bagian. Karena itulah harta yang kita miliki yang tidak lain adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah ada juga hak orang lain. Sehingga harus kita laksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena Allah ini adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan membebani orang yang tidak sesuai dengan kemampuannya, sesuai kemampuan. Saat itu maka zakat ini adalah harus ada nisofnya. Nisof itu adalah batasan kapan
kita harus mengeluarkannya. Yaitu zakat ini meliputi untuk diri ini dulu ini, membersihkan diri kita ini yang sekian banyak tak ternilai harga perangkat-perangkat ini, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki yang sungguh tak ternilai harganya ini, sehingga sampai saat ini alhamdulillah yang panjenengan semua para pendengar bisa mendapati oksigen secara gratis dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada batasannya, sampai memang nanti kalau sudah betul-betul jatahnya habis itu baru ya. Karena itulah harus dibersihkan ini juga. Kadang karena mata kita, telinga kita, bahkan mungkin kolbu kita ini banyak menyimpan kekotoran-kekotoran, kekejian, bahkan dosa, maka itu harus dibersihkan. Membersihkannya 1 tahun sekali di saat bulan Ramadan. Tetapi yang lain yang berupa zakat mal, harta yang kita miliki, nah harta yang kita miliki ini bisa berupa uang yang tersimpan di bank, emas dan perak, kemudian pertanian, peternakan, atau sekarang yang terlihat adalah rumah-rumah mewah seperti itu yang melebihi dari batas nisab. Nah, batas nisabnya tidak lain adalah seharga emas 85 gram, ya, seperti itu. Jadi kalau sudah dihitung aja berapa sekarang harga emas itu 1 gram. Kalau harta yang kita miliki apapun, berupa kendaraan bermotor itu juga yang kita lihat aja berapa harga Fortuner, berapa harga Expander, berapa harga yang lain, itu melebihi daripada harga emas 85 gram emas yang itu sudah harus dikeluarkan zakatnya. Nah, nanti beda dengan infak dan sedekah ya. Jadi kalau infak ini lebih pada fardu kifayah. Jadi maksudnya fardu kifayah itu memang kita harus mengeluarkan, tetapi kalau memang sudah ada yang mengeluarkan, jenisnya seperti ini Gunung Semeru kena bencana dan tanah longsor, kalau sudah ada yang berikan dan kita masih belum punya kemampuan yang lebih, maka tidaklah dosa kalau kita misalnya tetapi selaku orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepedulian kita ini dituntut untuk ikut berbagi. Jadi terbatas kepada infak ini adalah harta saja, tidak sampai jiwa. Tapi kalau sedekah, nah ini lebih luas lagi ya, dan hukumnya itu adalah sunnah, dalam artian kapan saja, di mana saja bisa kita bersedekah yang tidak ditentukan jumlahnya. Infak juga tidak ada nisabnya, sedekah tidak ada nisabnya, dan lebih luas dalam artian tidak hanya berupa harta tetapi berupa jiwa. Kalau tidak bisa bersedekah dengan harta karena tidak ada belas, apa yang kita miliki cuma senyuman, ya senyum itu adalah ibadah dan itu adalah sedekah kita. Nah, hikmahnya apa para pendengar sekalian? Adalah dengan adanya zakat yang dikeluarkan oleh para muzaki ini akan bisa menolong orang yang susah, lemah, terutama dalam hal ekonomi, sehingga akan bisa bangkit kembali, bisa ekonominya bisa tumbuh kembali. Nah, sehingga insya Allah dengan ekonomi yang lebih baik, maka ibadahnya pun diharapkan akan menjadi lebih baik sebagai bekal ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga untuk membersihkan diri kita. Orang-orang yang tidak mau berzakat itu buah rumah yang tidak pernah disapu, ngetel istilahnya. Sehingga insya Allah dengan berzakat ini selain memang dia mengetahui kewajiban yang harus dikeluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala, akan terhindar dari sifat kikir atau akhlak yang tercelah itu, dan itulah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, sehingga menjadi orang yang pemurah, karena membiasakan diri sudah inilah amanah yang memang
harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang berhak menerimanya itu adalah di dalam surat Taubat ayat 60, ya, siapa saja? Tidak lain adalah innamas shadaqatu lil fuqara, ya, satu orang fakir, wal miskin, orang miskin, wal amilin, para amil, alaiha, wal mu'allafati, ya, qulubuhum, yaitu orang yang baru masuk Islam atau orang yang mu'allaf itu. Wa fi riqab, orang yang banyak hutangnya, ya, hutangnya penuh. Wa fi riqab, ya, seulang lagi itu ada yang pada utangnya. Wal gharimin, dan gharim, ya, orang yang dalam maksud saya tadi kalau gharim ini yang banyak hutangnya, ya. Sedangkan warikob tadi adalah tergolong hamba sahaya. Wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah faridatan minallah, yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, wallahu alimun hakim. Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, para pendengar sekalian yang berbahagia, selain itu memang itu wujud kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi harta, sehingga cara bersyukur kita dari apa yang sudah ada, kelebihan-kelebihan dari orang lain itu adalah dengan mengeluarkan zakat itu, ya. Dengan kita mengeluarkan zakat, insya Allah bisa perekonomian ini bisa merata. Tapi sekarang ini memang masih belum bisa optimal, ya, tentang pengeluarkan zakat ini. Tapi alhamdulillah lewat lazismu inilah setidak-tidaknya akan mengurangi kejahatan-kejahatan yang timbul akibat lemahnya ekonomi, ya. Ini terutama yang banyak kita lihat lazismu ini yang sudah bergerak di segala lini, baik dari para duafa, fakir miskin, bahkan sampai dengan para korban bencana, tidak hanya Semeru tapi mungkin juga banjir, tapi juga mungkin tanah longsor di mana saja sudah tersebar di tanah air ini. Nah, lewat inilah kita bisa menyalurkannya ke sana. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, Allah juga sampaikan bahwa khud min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mengetahui lagi maha mendengar. Sekali lagi para pendengar yang berbahagia, senyampang masih ada diberi karunia rezeki oleh Allah, jangan ditunda-tunda, ya. Karena apa yang kita miliki, ya, ini tidak ada, juga ada hak untuk orang lain yang Allah amanatkan, ya, sehingga itulah juga menjadi pembersih. Makanya termasuk di dalam rukun Islam yang 5 ini yang harus kita tegakkan. Jangan sampai kita orang yang terlihat berhaji dan umroh berkali-kali tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, emasnya melingkar di leher, di pergelangan tangannya, di jari-jarinya, yang itu ada apalagi emas yang murni berapa gram itu belum lagi yang disimpan di kotaknya, dan itu adalah ada kewajiban mengeluarkannya setiap tahun, ya. Semoga saja dengan kita mengetahui ini tentang bagaimana pentingnya berzakat, tidak hanya sekedar hikmahnya, tapi itu adalah untuk menolong diri kita
pertanggungan jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudahkah juga kita penuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, kita keluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, seperti itulah para pendengar, sekali lagi agar rezeki kita ini barokah, usia juga barokah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir batin sehingga bisa ibadah dengan nikmat. Ya Allah, semoga yang kita harapkan kita bisa mendapatkan panggilan yang begitu mesra dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Insyaallah itulah orang-orang yang beruntung. Dan semoga itulah kita termasuk di dalamnya. Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Begitu ya Mbak Mira. Ya, baik Ustazah. Terima kasih untuk mukadimahnya. Dan saya ajak pendengar di sesi tanya jawab ya. Silakan Anda bisa telepon kami di 495850 atau bisa juga lewat WA ke nomor kami di 081555560915 untuk yang mau bertanya tentang zakat atau mungkin ada pertanyaan lain yang mau Anda sampaikan. Saya ke penelpon pertama dulu ya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Dengan Irawan, Mbak Oh, Mira. Mas Irawan. Apa kabar Mas Irawan? Alhamdulillah. Mas Irawan. Kabarnya baik. Senang banget Mbak Mira bisa juga sehat ya. ngobrol lagi sama Mas Irawan. Alhamdulillah Mas Irawan. Doa dari semuanya termasuk dari Mas Irawan juga. Semuanya saya Ustazah juga sehat ini pagi hari ini. Alhamdulillah. Oke. Iya, iya. Ada yang mau disampaikan ini Mas Irawan, ada pertanyaan apa? Iya. Assalamualaikum Umi Maisaro ya. Oke, betul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf sekali nih yang saya tanyakan termasuk di luar tema ini. Gak apa-apa Mas Irawan. Nanya apa? Bentar-bentar ya. Yang saya tanyakan ini tentang masalah korban ya. Korban itu kan apa itu? Biasanya korban itu sapi satu dijadikan orang 7. Kemudian kalau dengan apa itu pakai kambing 7 tapi itu pakai orang satu-satu. Kalau misalnya apa itu kambing 7 dijadikan satu-satu sampai 7 orang, itu lebih abdol mana? Kalau pakai sapi satu dipakai orang 7. Kalau apa itu namanya kambing satu per satu itu kan tiap orang satu kan kambingnya satu. Jadi yang saya tanyakan bukan bolehnya, jadi abdolnya itu lebih abdol mana? Cuma itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang patungan ya Ustazah ya. Kadang ada yang lebih pengen lebih mantep. Udah deh saya kambing aja satu. Tapi ada juga yang aduh kayaknya enakan patungan ya. 7 orang beli sapi satu gitu Ustazah. Nah ini afdol yang mana begitu pertanyaannya? Baik, selama kami ikut mengayahi menjadi panitia termasuk ikut ngirisi, ikut nimbang ya, maka istilahnya bukan lebih afdol kambing bukan sapi, karena memang dulu yang diperintahkan awalnya kambing, kemudian sekarang termasuk ada apa ada sapi juga kan, juga termasuk hewan ternak dikeluarkan ya. Jadi secara perhitungan ya itu adalah kalau untuk dibagikan tentu saja, maka yang lebih banyak itu adalah lebih apa ngaran itu babar luwih akeh itu apa Mbak ya, itu adalah sapi ya, karena kalau kambing ini yang seharga rata-rata itu 2,5 sampai 3 juta. Nah itu adalah kalau dibagikan setengah kiloan itu maksimum itu hanya bisa sampai
15 sampai 18 orang ya. Karena kan tidak mungkin kalau kita berikan itu teklie ataupun juga kepalanya, dan itu yang di dalam, apalagi kemudian kelihatannya hanya gemuk, ternyata usus dan kotorannya banyak ya. Dan itu adalah hanya segitu untuk sekian orang itu 15 sampai 18 setengah kiloan. Tapi kalau sapi tadi Mbak, yang alhamdulillah bisa sampai ada 7 orang itu, dan ini adalah sangat lebih ya. Kalau itu adalah 15 kali 7 berapa Mbak? 15 itu beda. Berapa ya? Lebih pokoknya adalah 105 ya. Ya. Sekitar 105 bungkus itu, tapi tidak 105 bungkus, sampai bisa mencapai 200 ya, dagingnya lebih banyak ya. Nah itulah ya Mas Irwan ya. Jadi bukan afdolnya begitu, dua-duanya semua afdol, pokoknya dikeluarkan karena itu kewajiban orang yang beriman setelah kita mendirikan sholat. Karena ini fasolli li robika wanhar, setara kan perintahnya sama dengan aqimus sholah wa atuz zakat, dirikan sholat, keluarkan zakat. Sebenarnya juga korban ini wajib sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi kalau yang tidak mampu, walaupun kambing 1 patungan orang 3 ya tidak apa-apa kemampuannya itu ya, asalkan dia niat saya berkorban. Jadi seperti itu efektivitasnya itu, kemanfaatannya ya, lebih enak ya, lebih banyak sapi ya. Kalau satu sapi bisa mencapai untuk 200-an orang, tetapi kalau kambing 1 tadi ke 15, kalau toh kambing 7 dijadikan 1 tadi, mencapainya hanya 105 sampai 110 orang.